Pada tahun 2004 di Jepang, tepatnya di Fukuoka, 4 nyawa melayang hanya dalam waktu 2 hari. Pelakunya bukan musuh, bukan pula anggota Yakuza, melainkan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang putra. Di balik kehidupan mereka yang tampak biasa, keluarga ini secara rahasia menyusun rencana kejahatan yang mengerikan. Mereka berkumpul untuk membahas setiap langkah pembunuhan tersebut, mulai dari cara melakukannya hingga bagaimana menghilangkan jejak. Ketika sebuah keluarga berubah menjadi kelompok kriminal, mungkinkah ikatan darah justru menjadi senjata yang paling berbahaya? Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di kota Omuta, prefektur Fukuoka, sebuah kota yang pernah dikenal sebagai kota batu bara karena kekayaan sumber daya tambangnya. Namun seiring perubahan sumber energi, suara gemuruh tambang yang dulu memenuhi kota perlahan menghilang. Omuta kemudian berusaha mencari keseimbangan baru melalui pengembangan industri dan pariwisata. Dalam upaya mempertahankan identitas kotanya, berbagai tradisi lokal tetap dijaga dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Salah satunya adalah festival musim panas tahunan yang menampilkan kobaran api menjulang tinggi disertai suasana meriah yang menarik banyak wisatawan. Namun di balik kehidupan sehari-hari yang berjalan seperti biasa, tidak ada yang menyangka bahwa kota ini akan menjadi lokasi salah satu kasus pembunuhan paling mengejutkan dalam sejarah Jepang modern. Pada tanggal 21 September tahun 2004, hari Selasa sekitar pukul 10 pagi, seorang pejalan kaki yang melintas di Sungai Suwa secara tidak sengaja melihat benda abu-abu keputihan mengapung di permukaan air. Karena bentuknya menyerupai tubuh manusia dan menimbulkan firasat buruk, temuan tersebut segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Setelah mendapat informasi mengenai penemuan mencurigakan itu, kepolisian prefektur Fukuoka segera menuju lokasi, menutup area sekitar, lalu mengevakuasi benda tersebut ke daratan. Ketika petugas melakukan pemeriksaan, terungkap bahwa itu adalah sesosok mayat yang sudah mengalami pembengkakan parah, terutama pada leher korban terlihat jelas bekas jeratan yang mengerikan, menandakan bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan kasus pembunuhan. Identitas korban kemudian berhasil dipastikan. Ia adalah seorang siswa kelas 2 SMP bernama Joji Takami. Menurut orang di sekitarnya, ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar, berperilaku baik, dan rendah hati. Kematian tragis remaja berusia 15 tahun ini tentu menimbulkan duka mendalam. 4 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 17 September, keluarganya telah melaporkan bahwa ia menghilang. Namun penyelidikan mengungkap bahwa waktu kematiannya sebenarnya terjadi sehari sebelum laporan orang hilang dibuat. Penyebab kematiannya dipastikan sebagai asfiksia mekanis atau mati lemas akibat tindakan eksternal, tetapi hingga saat itu polisi masih belum memiliki petunjuk yang jelas mengenai siapa pelakunya. Seiring penyelidikan berlangsung, polisi mulai menelusuri kehidupan pribadi korban dan orang-orang terdekatnya. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa ayah Joji telah meninggal dunia lebih dulu. Ia tinggal bersama ibunya yang berusia 58 tahun bernama Sayoko Takami, serta kakaknya yang berusia 18 tahun bernama Tatsuyuki. Ketiganya hidup saling bergantung dan dikenal memiliki hubungan keluarga yang harmonis. Namun ketika polisi mendatangi rumah keluarga Takami untuk menyampaikan kabar duka, mereka justru menemukan fakta mengejutkan, sang ibu dan kakak yang seharusnya berada di rumah ternyata juga menghilang tanpa jejak. Polisi sempat menduga bahwa peristiwa ini berawal dari konflik dalam keluarga. Namun hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara membantah dugaan tersebut. Tidak ditemukan jejak tanda perkelahian maupun penggeledahan. Seluruh dokumen identitas masih tersimpan di lemari, dan rekening bank keluarga juga tidak menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Penyelidikan kemudian beralih kepada hubungan sosial sang ibu, Sayoko Takami. Setelah menelusuri catatan komunikasi dan aktivitas pergaulannya, polisi menemukan satu nama yang berulang kali muncul, yaitu Mami Kitamura. Mami Kitamura yang berusia 45 tahun memiliki latar belakang yang rumit. Ia diketahui memiliki hubungan dengan kelompok kriminal dan dikenal berwatak keras serta cenderung menggunakan kekerasan. Meski telah mengenal Sayoko Takami selama bertahun-tahun, hubungan keduanya belakangan memburuk akibat persoalan utang dan uang hingga beberapa kali terlibat pertengkaran sengit. Menurut sejumlah orang yang mengenal mereka, setelah salah satu pertengkaran tersebut, Mami Kitamura pernah secara terbuka mengancam akan membuat Sayoko Takami menghilang. Ancaman tersebut membuat polisi menaruh perhatian khusus kepadanya selama penyelidikan. Pada malam tanggal 21 September tahun 2004, polisi akhirnya menemukan Mami Kitamura dan menanyakan, apakah ia mengetahui sesuatu tentang hilangnya keluarga Takami. Awalnya ia membantah mengetahui apapun,
Namun setelah diberitahu bahwa jasad Joji Takami telah ditemukan, keterangannya mulai berubah. Yang mengejutkan, ia justru mengaku telah melakukan 4 pembunuhan. Ia menyatakan bahwa selama 2 hari dirinya telah membunuh 3 anggota keluarga Takami dan seorang pria lain yang tidak dikenalnya. Maka berdasarkan pengakuan tersebut, polisi segera menangkapnya. Namun polisi merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Meski Mami Kitamura memiliki tinggi sekitar 170 cm dan berat badan sekitar 100 kg, sulit dipercaya bahwa seorang wanita dapat sendirian membunuh 4 orang dalam waktu singkat sekaligus memindahkan dan membuang seluruh jasad mereka. Karena itu penyidik menduga kemungkinan terdapat pelaku lain yang turut terlibat. Untuk memahami bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, penyidik mulai menelusuri masa lalu Mami Kitamura. Apa yang mereka temukan menunjukkan bahwa kehidupannya dipenuhi berbagai gejolak. Ibunya meninggal ketika ia masih muda, dan yang lebih mengejutkan sang ayah diketahui menjalin hubungan terlarang dengan nenek dari pihak ibunya. Menyaksikan keadaan keluarga yang kacau itu membuat Mami mengalami tekanan batin yang mendalam. Sejak duduk di bangku SMP, ia mulai memberontak dan menganggap kebiasaan merokok serta mencuri sebagai sesuatu yang biasa. Setelah lulus SMP, ia langsung terjun ke dunia kerja dan sempat bekerja sebagai penjahit serta pegawai kedai makanan. Dalam periode tersebut, ia menjalin hubungan dengan 2 anggota kelompok kriminal yang berbeda. Ia juga mengalami kekerasan dalam hubungan dan pernah dipaksa menggugurkan kandungan. Pada usia 16 tahun, Mami mulai bekerja sebagai perawat magang di sebuah rumah sakit. Di sanalah ia bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadi satu-satunya titik terang dalam hidupnya. Pria tersebut dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan jauh dari kehidupan kriminal. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan menjelang usia 17 tahun, Mami mengandung anak mereka. Di tengah penantian kelahiran sang buah hati, pasangan itu sering berjalan bersama sambil memilih perlengkapan bayi dan membayangkan masa depan yang bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di sebuah malam yang tampak biasa, sang kekasih menghadiri acara perusahaan dan pulang lebih larut dari biasanya. Tak lama kemudian, Mami menerima kabar buruk. Pria itu mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang dan meninggal dunia. Guncangan tersebut begitu besar hingga Mami mengalami kontraksi hebat dan pingsan. Ketika akhirnya kembali sadar, bayi yang dikandungnya juga tidak dapat diselamatkan. Terpuruk dalam keputusasaan, Mami kembali bekerja di dunia hiburan malam sebagai pemandu minum. Beberapa tahun kemudian, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Jitsuo Kitamura yang usianya 15 tahun lebih tua darinya. Saat berusia 24 tahun, Mami menikah dengan pria tersebut, dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 putra dan 1 putri. Di mata orang-orang di sekitarnya, pasangan ini memiliki penampilan yang cukup unik. Jitsuo Kitamura bertubuh kecil dengan tinggi sekitar 160 cm, sangat kontras dengan postur Mami yang besar. Karena perbedaan fisik yang mencolok tersebut, pasangan ini dijuluki oleh orang-orang di sekitarnya sebagai pasangan kutu. Pasangan itu kemudian mengelola sebuah kelompok yakuza kecil bernama Klan Kitamura, yang berafiliasi dengan organisasi kriminal terkenal di prefektur Fukuoka, Dojinkai. Meski secara formal Jitsuo Kitamura menjabat sebagai pemimpin kelompok, kendali sesungguhnya berada di tangan Mami Kitamura. Organisasi tersebut tidak besar, hanya memiliki 5 hingga 6 anggota, bahkan 2 putra mereka sendiri turut menjadi bagian dari kelompok itu. Meski demikian, kondisi keuangan mereka juga jauh dari kata baik. Sebagian besar penghasilan diperoleh dengan menyalurkan tenaga kerja ke proyek konstruksi atau renovasi bangunan, lalu mengambil komisi kecil sebagai sumber nafkah. Lalu, apakah kejahatan yang dilakukan Mami Kitamura berkaitan dengan anggota keluarga Kitamura? Dengan pertanyaan itu, polisi berencana memanggil Jitsuo Kitamura untuk dimintai keterangan. Namun sebelum pemanggilan dilakukan, pria tersebut justru datang sendiri ke kantor polisi. Ia mengaku bingung mengapa istrinya ditangkap dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polisi memilih untuk tidak mengungkapkan seluruh informasi yang mereka miliki dan hanya menjelaskan sebagian kecil situasi yang sedang berkembang. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kurang lebih sekitar 1 jam kemudian, Jitsuo Kitamura tiba-tiba mengeluarkan pistol dan tanpa ragu menembakkan dirinya sendiri di dalam kantor polisi. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Namun secara ajaib peluru tersebut tidak menembus otaknya. Peluru itu justru bergerak mengikuti lekukan tulang tengkoraknya hampir setengah putaran sebelum akhirnya berhenti di bagian dahi. Nyawanya berhasil diselamatkan, meski ia harus menjalani perawatan dalam keadaan koma akibat cedera berat. Tindakan ekstrim itu praktis dianggap sebagai pengakuan tidak langsung bahwa keluarga Kitamura memang memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut.
Melalui pemeriksaan terhadap Mami Kitamura, polisi mulai mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami keluarga Kitamura sebelum kejadian. Tak banyak yang tahu bahwa keluarga Kitamura sebenarnya tengah berada dalam situasi yang sangat sulit. Masalah pertama berasal dari putra sulung mereka, Takeshi Kitamura. 4 tahun sebelumnya, ia tidak terima ketika seorang pekerja mendadak mengundurkan diri tanpa memberikan alasan yang jelas. Kemarahan itu berujung pada aksi pengeroyokan yang dilakukan bersama beberapa temannya. Korban kemudian terjatuh ke saluran air dan akhirnya meninggal karena tenggelam. Insiden itu membuat Takashi harus menjalani hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena menyebabkan kematian akibat tindak kekerasan. Ia baru saja dibebaskan pada tahun 2004, tetapi mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal. Namun persoalan keluarga itu tidak hanya berasal dari Takeshi. Jitsuo Kitamura sendiri juga memiliki rekam jejak yang bermasalah. Ia diketahui menjalin hubungan gelap dengan istri salah satu anggota kelompok. Selain itu, ia pernah ditangkap karena merusak kendaraan dan melakukan pencurian, hingga nyaris dikeluarkan dari organisasi induk mereka. Berbagai masalah tersebut membuat kondisi ekonomi keluarga Kitamura semakin terpuruk. Utang mereka terus menumpuk seperti bola salju dan akhirnya mencapai sekitar 66 juta yen. Kondisi mental Mami Kitamura juga semakin memburuk. Ia bahkan harus bergantung pada obat-obatan untuk dapat tidur. Di tengah tekanan yang terus menumpuk, ia mulai teringat pada sahabat lamanya, Sayoko Takami, sebagai harapan untuk keluar dari situasi tersebut. Hubungan mereka bermula pada tahun 1995. Saat itu Sayoko menjalankan bisnis rentenir ilegal. Karena banyak piutang yang sulit ditagih, ia meminta bantuan Mami Kitamura yang memiliki koneksi dengan dunia kriminal untuk menekan para penunggak utang. Hubungan mereka pun semakin erat, hingga keduanya bukan hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga sahabat dekat yang saling mempercayai. Ketika mendengar keluarga Kitamura mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2004, Sayoko menunjukkan kemurahan hati dengan meminjamkan beberapa juta yen kepada Mami. Namun justru pinjaman itulah yang menjadi awal keretakan hubungan mereka. Dulu Mami Kitamura adalah pihak yang menagih utang dari orang lain. Kini ia berubah menjadi orang yang ditagih. Perubahan posisi tersebut membuatnya merasakan sendiri tekanan yang selama ini dialami para debitur. Setiap kali jatuh tempo pembayaran tiba, sindiran dan komentar pedas dari Sayoko semakin menambah rasa kesal dalam dirinya. 3 bulan sebelum kasus terjadi, sekitar akhir Juni tahun 2004, Sayoko berencana merenovasi rumahnya dan menyerahkan proyek tersebut kepada perusahaan tenaga kerja milik Mami Kitamura. Namun ketika proyek hampir selesai, Sayoko menolak membayar biaya renovasi secara tunai. Ia mengusulkan agar biaya tersebut dianggap sebagai pengurangan atas utang yang masih dimiliki Mami. Peristiwa itu menjadi titik terakhir yang menghancurkan kesabaran Mami Kitamura. Semenjak saat itu ia sering melontarkan ancaman seperti, "Suatu hari nanti aku akan membunuhmu." Namun Sayoko tidak pernah menganggap ucapan itu serius. Ia mengira Mami hanya sedang bercanda atau meluapkan emosi sesaat. Bahkan tanpa rasa curiga sedikit pun, Sayoko sempat menceritakan bahwa dirinya memiliki dana sekitar 100 juta yen yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan pembiayaan. Mendengar jumlah uang yang begitu besar, Mami Kitamura yang terlilit utang akhirnya mulai menyimpan niat untuk membunuh. Ketika ia menyampaikan rencana tersebut kepada suaminya dan kedua putranya, tidak seorang pun menentangnya. Keputusan itu menjadi awal keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam rencana pembunuhan tersebut. Dengan pembagian tugas yang jelas, mereka mulai mempersiapkan aksinya. Pada pertengahan September tahun 2004, Mami Kitamura berpura-pura mengobrol santai dengan Sayoko dan menyebut bahwa seorang temannya sedang menjual sebidang tanah dengan harga murah. Karena saat itu Sayoko sedang mencari lokasi untuk mendirikan perusahaan pembiayaan, ia langsung tertarik. Sayoko yang tidak menaruh curiga sedikit pun menyatakan bahwa ia bersedia membeli tanah tersebut. Maka pada tanggal 16 September, keduanya bertemu sesuai janji di sebuah taman di kota Omuta. Pembicaraan mengenai transaksi berlangsung lancar. Pada akhirnya Sayoko setuju membeli tanah tersebut seharga 26 juta yen serta membayar uang muka renovasi sebesar 800.000 yen secara tunai. Setelah pembicaraan bisnis selesai, Sayoko mulai menceritakan berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Dalam percakapan itu ia menunjukkan betapa besar kepercayaannya kepada Mami. Dengan tulus ia berkata, "Aku berharap kita akan selalu menjadi sahabat." Mendengar ucapan tersebut, Mami Kitamura sempat terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Padahal menurut rencana awal ia seharusnya langsung melancarkan aksinya setelah pertemuan berakhir. Sementara di luar lokasi, suami dan kedua putranya sudah bersiaga sejak lama, menunggu sinyal darinya untuk bertindak. Namun karena Mami terus bimbang dan tidak kunjung memberi tanda,
ketiganya mulai kehilangan kesabaran. Putra sulungnya, Takashi Kitamura, akhirnya mendapat ide. Ia bersama adiknya memutuskan pergi lebih dulu ke rumah keluarga Takami dengan tujuan mencuri uang dan barang berharga saat pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Malam itu sekitar pukul 22.40, kedua bersaudara tersebut tiba di rumah target. Di dalam rumah hanya ada Joji Takami yang sedang belajar. Karena hubungan baik antara kedua keluarga, Joji sama sekali tidak menaruh curiga dan membukakan pintu untuk mereka. Namun ketika ia berbalik untuk merapikan meja belajarnya, salah satu saudara Kitamura tiba-tiba mengambil handuk dan menjerat lehernya dari belakang hingga korban berhenti melawan. Selanjutnya mereka menggeledah seluruh rumah dan menemukan sebuah brankas. Jasad Joji kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil, lalu mereka segera meninggalkan lokasi. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar suara samar dari dalam bagasi. Saat berhenti untuk memeriksa, mereka terkejut mendapati bahwa Joji ternyata masih hidup. Menghadapi korban yang memohon agar nyawanya diselamatkan, kedua pelaku sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Sekitar pukul 23.45, mereka kembali menjerat leher korban menggunakan tali hingga benar-benar meninggal dunia. Setelah memastikan korban telah tewas, jasadnya dibuang di bawah sebuah jembatan di atas Sungai Suwa. Akan tetapi ketika mereka akhirnya berhasil membuka brankas yang dicuri, harapan mereka langsung pupus karena di dalamnya tidak terdapat uang dalam jumlah besar seperti yang mereka bayangkan. Isinya hanya beberapa perhiasan yang kemudian dijual dengan nilai sekitar 100.000 yen. Hasil yang sangat kecil itu membuat mereka kecewa. Sementara di sisi lain Sayoko yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi pulang ke rumah dan mendapati putra bungsunya menghilang. Keesokan harinya ia melapor kepada polisi dan berusaha mencarinya ke berbagai tempat, namun tidak membuahkan hasil. Pada malam harinya ia mendatangi rumah Mami Kitamura untuk meminta bantuan. Ia berharap jaringan kenalan keluarga Kitamura dapat membantu menemukan putranya. Namun kali ini Mami telah mengambil keputusan bulat. Ia akan memanfaatkan kepercayaan sahabatnya sendiri untuk membunuhnya. Mami mencampurkan obat tidur ke dalam hidangan yang diberikan kepada Sayoko. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Sayoko tertidur lelap. Memanfaatkan kondisi tersebut, seluruh anggota keluarga Kitamura duduk bersama membahas langkah berikutnya. Perbincangan itu berlangsung cukup lama hingga tanpa terasa telah memasuki dini hari tanggal 18 September. Dengan alasan akan mengantarnya mencari putranya, Mami membujuk Sayoko yang masih setengah sadar untuk naik ke mobil. Saat kendaraan tiba di daerah yang sepi, keempat anggota keluarga itu bersama-sama menjerat leher Sayoko menggunakan kawat. Untuk mempercepat proses pembunuhan, salah satu putra Kitamura yang bertubuh sangat besar bahkan menindih tubuh korban selama aksi berlangsung. Setelah memastikan Sayoko tidak lagi bernapas, mereka memeriksa dompetnya. Namun yang ditemukan hanya sekitar 260.000 yen. Jumlah tersebut jauh di bawah harapan mereka. Meski demikian, keluarga Kitamura tidak berhenti. Mereka yakin uang dalam jumlah besar pasti masih tersembunyi di suatu tempat di rumah keluarga Takami. Karena itulah mereka mengincar korban berikutnya, satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, yaitu Tatsuyuki Takami. Kedua bersaudara Kitamura pun kembali mendatangi rumah keluarga Takami untuk menunggu kesempatan. Secara kebetulan mereka bertemu Tatsuyuki yang baru pulang setelah seharian mencari ibu dan adiknya yang hilang. Di kursi penumpang depan mobil Tatsuyuki terdapat seorang teman dekatnya bernama Junichi. Karena sebaya dan sudah saling mengenal, Tatsuyuki sama sekali tidak mencurigai kedua bersaudara tersebut. Ketika mereka menawarkan bantuan untuk ikut mencari anggota keluarganya yang hilang, Tatsuyuki bahkan merasa sangat berterima kasih. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa orang-orang yang berada di hadapannya baru saja membunuh ibu dan adiknya. Mereka kemudian berkeliling bersama menggunakan mobil Tatsuyuki untuk melakukan pencarian pura-pura yang tentu saja tidak membuahkan hasil apapun. Tatsuyuki menduga adiknya mungkin berada di daerah yang jarang penduduk, sehingga ia mengarahkan kendaraan menuju kawasan pantai. Keputusan itu justru sangat sesuai dengan rencana para pelaku. Ketika mobil terus melaju menuju lokasi tersebut, salah satu saudara Kitamura tiba-tiba merebut ponsel milik Tatsuyuki dan Junichi lalu menghancurkannya. Ia berdalih bahwa ponsel tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang. Barulah pada saat itu Tatsuyuki dan Junichi mulai menyadari bahwa situasinya tidak normal. Ketika mobil tiba di kawasan pelabuhan yang sepi, salah satu saudara Kitamura perlahan mengeluarkan pistol yang sebelumnya diperoleh dari ayah mereka. Ia kemudian memerintahkan Junichi untuk menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. Di bawah tekanan rasa takut, Junichi tanpa sadar menuruti perintah tersebut. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan, dan Junichi langsung roboh di kursinya.
Pelaku kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Tatsuyuki yang telah berada dalam keadaan panik dan putus asa. Ia secara jelas mengungkap bahwa motif mereka adalah uang, lalu menuntut Tatsuyuki memberitahukan lokasi uang tunai sebesar 100 juta yen yang mereka yakini dimiliki keluarganya. Namun Tatsuyuki membantah mengetahui keberadaan uang tersebut. Begitu mendengar jawaban tersebut, pelaku tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan dan langsung melepaskan tembakan ke arah Tatsuyuki. Melihat kedua korban masih menunjukkan adanya tanda kehidupan, pelaku kembali menembakkan peluru ke dada masing-masing untuk memastikan mereka tidak dapat bertahan hidup. Dalam perjalanan kembali untuk bertemu dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu menyadari bahwa Junichi ternyata masih bernapas lemah. Mereka kemudian mengambil alat penusuk es dan mengayunkannya ke dada korban hingga meninggal dunia. Sekitar pukul 3:30 dini hari, keempat anggota keluarga Kitamura memasukkan jasad Sayoko, Tatsuyuki, dan Junichi ke dalam mobil milik Tatsuyuki. Mereka lalu berkendara menuju jembatan di atas Sungai Suwa. Setibanya di lokasi, mereka mengikatkan beberapa balok beton berat pada ketiga jasad tersebut sebelum menenggelamkan mobil beserta seluruh korban ke sungai. Mereka pun beralih ke tahap yang sejak awal mereka nantikan, mengambil uang yang menjadi tujuan utama kejahatan mereka. Keluarga Kitamura pun segera kembali ke rumah keluarga Takami dan melakukan pencarian secara menyeluruh. Namun hasilnya tetap sama, uang tunai sebesar 100 juta yen yang mereka bayangkan tidak pernah ditemukan. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengembalikan kondisi rumah seperti semula dan pulang dengan tangan hampa. Keesokan harinya, Jitsuo Kitamura tiba-tiba teringat satu masalah besar. Saat jasad Joji dibuang ke sungai, mereka tidak mengikatkan benda pemberat apapun. Artinya, jasad tersebut sangat mungkin mengapung ke permukaan dan ditemukan orang lain. Karena itu kedua putranya diperintahkan kembali ke lokasi pembuangan untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun saat mereka tiba, beberapa hari telah berlalu sejak pembunuhan terjadi. Kondisi jasad yang mulai membusuk dan membengkak membuat mereka merasa jijik dan tidak sanggup mendekatinya. Mereka akhirnya membatalkan upaya tersebut dan pergi begitu saja. Apa yang dikhawatirkan Jitsuo pun terjadi, jasad Joji akhirnya mengapung ke permukaan sungai. Penemuan itulah yang kemudian membuka tabir seluruh rangkaian pembunuhan berantai tersebut. Berdasarkan pengakuan Mami Kitamura, pada pukul 6 sore tanggal 23 September, polisi menemukan mobil milik Tatsuyuki di dasar sungai. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan 3 jasad yang saling bertumpuk, membuktikan bahwa pengakuan Mami memang benar. Dalam kurun waktu 1 minggu berikutnya, kedua putra keluarga Kitamura satu persatu berhasil ditangkap. Sementara di pihak Jitsuo Kitamura, ia yang sempat koma akibat percobaan bunuh diri akhirnya sadar pada tanggal 8 Oktober. Tidak lama setelah siuman, ia langsung ditangkap secara resmi di ranjang rumah sakit. Dengan demikian seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut berhasil diamankan. Kekejaman metode pembunuhan yang mereka gunakan, ditambah fakta bahwa seluruh anggota keluarga terlibat dalam konspirasi pembunuhan, mengejutkan masyarakat Jepang. Publik menantikan proses persidangan yang diperkirakan akan menjadi salah satu kasus kriminal paling terkenal dalam sejarah Jepang. Namun sebelum persidangan dimulai, terjadi sebuah insiden lain yang kembali menghebohkan. Pada tanggal 13 November tahun 2004, salah satu putra keluarga Kitamura dipindahkan dari rumah tahanan menuju kantor cabang Kejaksaan Distrik Fukuoka di Kurum. Karena memiliki tubuh besar dan dinilai berpotensi melakukan kekerasan, ia dikategorikan sebagai tahanan berisiko tinggi. Pada tahap sebelumnya pengawasannya selalu dilakukan oleh satuan polisi khusus. Namun dalam proses pemindahan kali ini, pihak kepolisian mempertimbangkan bahwa ia menunjukkan sikap permusuhan terhadap petugas satuan tersebut. Demi mengurangi ketegangan, hanya 3 polisi biasa yang ditugaskan untuk mengawalnya. Sekitar pukul 5 sore, rombongan tiba di ruang tunggu tahanan di gedung kejaksaan untuk makan malam. Ada satu hal penting yang kemudian menjadi celah keamanan. Kunci ruang tersebut menggunakan sistem penguncian otomatis. Pintu hanya dapat dibuka oleh petugas kejaksaan, sedangkan para polisi pengawal tidak memiliki kunci. Setelah masuk ke ruangan, borgol tahanan dilepaskan agar ia bisa makan. Posisi mereka saat itu adalah sebagai berikut. Takeshi duduk di salah satu sudut ruangan, seorang polisi duduk tepat di sebelah kirinya, sementara 2 polisi lainnya duduk berhadapan dengan membelakangi pintu. Karena khawatir pintu akan tertutup secara otomatis dan mengunci semua orang di dalam, salah seorang polisi sengaja menjepit pintu dengan kakinya agar tetap terbuka. Sekitar pukul 17.40, tahanan tersebut selesai makan lebih dulu.
Takeshi kemudian mengatakan bahwa ruangan terasa panas dan meminta izin mengambil remote AC di ruangan sebelah. Polisi yang duduk di sampingnya pun mengantar ke sana. Saat mereka kembali menuju tempat semula, Takeshi berpura-pura sopan dan mempersilakan sang polisi masuk lebih dulu agar lebih mudah kembali ke tempat duduknya. Tanpa sedikit pun curiga, polisi tersebut melangkah masuk ke dalam ruangan, sementara tahanan itu berdiri sendirian di koridor. Dengan alasan ingin memeriksa remote AC, Takeshi meminjam kacamata dari polisi yang sedang menahan pintu dengan kakinya. Begitu kacamata itu berada di tangannya, Takeshi langsung melemparkannya ke sudut ruangan. Polisi tersebut secara refleks menarik kakinya untuk melihat ke arah kacamata yang terlempar. Saat itulah Takeshi memanfaatkan kesempatan yang hanya berlangsung sepersekian detik. Ia segera membanting pintu hingga tertutup rapat dan mengunci ketiga polisi di dalam ruangan. Mengabaikan teriakan dan bujukan dari balik pintu, ia mulai melepaskan berbagai perlengkapan pengaman yang masih menempel pada tubuhnya. Di tengah upaya itu, Takeshi terus berkata, "Maaf, saya tidak melakukan apapun." Tanpa membuang waktu ia melarikan diri dari gedung kejaksaan tanpa alas kaki. Pelariannya berlangsung sangat cepat. Pada pukul 17.55, hanya 15 menit setelah mulai makan malam, Takeshi sudah berada sekitar 800 meter di selatan gedung kejaksaan. Di sana ia menghentikan sebuah taksi yang sedang melintas. Takeshi mengaku baru saja melarikan diri dari penyekapan ilegal yang dilakukan kelompok Yakuza dan meminta sopir mengantarnya menuju pusat kota melalui jalan-jalan kecil. Ia juga berjanji bahwa keluarganya akan membayar ongkos setibanya di tujuan. Melihat pria tanpa alas kaki dengan wajah kusut namun berbicara sopan dan meyakinkan, sang sopir mempercayai ceritanya. Takeshi kemudian meminjam telepon genggam milik sopir dan menghubungi anggota kelompok kriminal yang dikenalnya, meminta mereka membawa uang tunai untuk menjemputnya. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Sekitar 3 jam kemudian, pada pukul 20.50, taksi tersebut tiba di sebuah area parkir yang berjarak sekitar 40 km dari lokasi kejaksaan. Saat itu argo taksi telah mencapai sekitar 20.000 yen. Ketika kendaraan berhenti dan penumpang sedang menelepon seseorang, polisi yang telah melacak keberadaannya langsung mengepung lokasi dari segala arah. Upaya pelarian yang memalukan itu akhirnya berhasil dihentikan. Penyelidikan internal setelah kejadian menunjukkan bahwa para petugas pengawal telah melanggar prosedur keamanan yang mewajibkan tahanan selalu diawasi di ruang tertutup dengan penjagaan yang memadai. Akibat kelalaian tersebut, ketiga polisi yang terlibat dikenai sanksi pemotongan gaji sebesar 10%. Selain itu 8 petugas lain juga menerima teguran resmi. 6 bulan kemudian, pada Maret tahun 2005, persidangan kasus ini resmi dimulai di Pengadilan Distrik Fukuoka Cabang Kurum. 4 terdakwa, yaitu Jitsuo Kitamura, Mami Kitamura, serta kedua putra mereka, didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan, perampokan, dan pembuangan jenazah. Jaksa menuntut hukuman mati bagi keempat terdakwa. Namun ketika persidangan berlangsung, masing-masing terdakwa memberikan keterangan yang sangat berbeda. Jitsuo Kitamura mengambil posisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Ia bersikeras bahwa seluruh pembunuhan dilakukan atas kehendaknya sendiri. Menurut pengakuannya, motif utama bukanlah uang, melainkan kebencian yang telah lama dipendam terhadap sikap Sayoko yang dianggap sombong dan merendahkan dirinya. Sebaliknya Mami Kitamura berusaha menggambarkan dirinya sebagai sosok yang hanya mengikuti keadaan. Ia mengklaim bahwa seluruh kejahatan itu bukanlah keinginannya sendiri dan mengatakan bahwa selama kejadian berlangsung ia seolah dirasuki sesuatu, membuatnya kehilangan kendali atas tindakannya. Sementara putra sulung keluarga Kitamura mengambil posisi yang jauh lebih keras. Ia membantah seluruh tuduhan dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut merencanakan kejahatan maupun berada di lokasi kejadian. Bahkan ia menuduh 3 terdakwa lainnya sengaja bekerja sama untuk menjadikannya kambing hitam. Mengenai pelariannya dari kantor kejaksaan, ia juga memberikan alasan yang tidak biasa. Menurut keterangannya, sebelum melarikan diri, ia sempat mencoba mengakhiri hidupnya di dalam gedung kejaksaan namun gagal. Karena itu ia memutuskan kabur untuk mencari tempat yang dianggap lebih cocok untuk mengakhiri hidupnya. Di antara seluruh terdakwa, putra bungsu justru menjadi orang yang paling terbuka. Ia mengakui bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil konspirasi seluruh anggota keluarga. Ia juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan beberapa kali meminta terdakwa lain untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena keterangan para terdakwa saling bertentangan, 1 bulan setelah sidang dimulai, pengadilan memutuskan membagi perkara menjadi 2 kelompok persidangan. Terdakwa Jitsuo Kitamura dan putra sulungnya ditempatkan dalam 1 kelompok, sedangkan Mami Kitamura bersama putra bungsunya diadili dalam kelompok lain. Dalam proses tersebut, masing-masing kelompok saling menjadi saksi terhadap kelompok lainnya.
Situasi yang muncul di ruang sidang menjadi sangat ironis. Keluarga yang sebelumnya bersatu demi mendapatkan uang, kini justru saling menyalahkan, saling menghina, dan saling mengkhianati di depan hakim. Bahkan kedua bersaudara itu beberapa kali hampir terlibat perkelahian ketika memberikan kesaksian. Meski demikian, dari berbagai kesaksian yang saling bertentangan itu, gambaran lengkap mengenai kasus tersebut perlahan mulai terbentuk. Dalam persidangan kelompok pertama, Jitsuo Kitamura akhirnya menyadari bahwa berbagai bukti yang ditemukan terlalu kuat untuk dibantah. Ia pun mencabut pengakuan sebelumnya dan mengakui bahwa pembunuhan tersebut memang dilakukan melalui kerjasama seluruh anggota keluarga. Namun ia tetap berargumen bahwa tujuan utamanya bukanlah merampas harta korban, sehingga menurutnya tuntutan hukuman mati terlalu berat. Sementara putra sulung terus bersikeras bahwa bukti terhadap dirinya tidak cukup kuat. Ia bahkan berusaha menunjukkan apa yang disebutnya sebagai alibi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian. Dengan kemampuan berbicaranya yang cukup meyakinkan, ia sampai menangis di ruang sidang dan berkata, "Saya bersumpah demi langit dan para dewa, saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa ini." Upayanya meyakinkan pengadilan tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan sempat mencoba melakukan aksi bundir dengan menelan sejumlah obat. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan dan nyawanya dapat diselamatkan. Ketika putra bungsu hadir sebagai saksi, berbagai pernyataan kakaknya mulai terbantahkan. Ia mengungkap bahwa gagasan untuk membunuh Joji sebenarnya pertama kali diajukan oleh sang kakak sendiri. Bahkan setelah pembunuhan dilakukan, kakaknya pernah mengatakan bahwa jika suatu hari kasus itu terbongkar, seluruh kesalahan harus ditanggung oleh dirinya seorang. Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan menilai bahwa baik ayah maupun putra sulung menunjukkan sikap yang sangat meremehkan nilai kehidupan manusia. Meski Jitsuo tidak selalu menjadi pelaku yang secara langsung menghabisi korban, sebagai kepala keluarga dan pemimpin kelompok kriminal, ia memainkan peran penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembunuhan tersebut. Sementara putra sulung dinilai bukan hanya kejam, tetapi juga sangat egois. Pengadilan menilai ia sengaja membiarkan adiknya berada di garis depan melakukan tindakan berbahaya, sedangkan dirinya berusaha berlindung di belakang dan mencari jalan untuk menghindari tanggung jawab. Persidangan kelompok kedua memiliki suasana yang berbeda. Karena kedua terdakwa telah mengakui keterlibatan mereka, perdebatan utama tidak lagi berfokus pada apakah mereka bersalah atau tidak, melainkan pada sejauh mana tanggung jawab masing-masing, apakah mereka bertindak atas kemauan sendiri atau hanya mengikuti kehendak anggota keluarga lainnya. Pengacara Mami Kitamura berargumen bahwa kliennya beberapa kali menunjukkan keraguan selama menjalankan rencana tersebut. Selain itu, Mami juga memberikan pengakuan yang cukup detail setelah penangkapannya, sehingga menurut pembelaan ia layak memperoleh keringanan hukuman. Sementara putra bungsu mengakui seluruh perbuatannya tanpa banyak membantah. Namun pada saat yang sama, ia menunjukkan ketakutan yang jelas terhadap kemungkinan dijatuhi hukuman mati. Dalam salah satu sidang yang bertepatan dengan hari Natal, ia tiba-tiba berteriak ke arah meja pengacara, "Selamat Natal!" Tindakan yang muncul secara tiba-tiba itu membuat banyak orang di ruang sidang merasa bingung dan tidak memahami maksudnya. Setelah meninjau seluruh bukti dan kesaksian, pengadilan menyimpulkan bahwa Mami Kitamura bukanlah pengikut pasif seperti yang diklaim pihak pembela. Ia justru dianggap sebagai tokoh utama sekaligus penggerak inti dalam seluruh rangkaian kejahatan tersebut. Demi keluar dari kesulitan ekonomi, ia menjadikan sahabat yang mempercayainya sebagai target. Keputusannya itu pada akhirnya menghancurkan dua keluarga sekaligus. Mengenai putra bungsu, pengadilan menyoroti sikap dingin yang ditunjukkannya selama melakukan kejahatan. Hakim menyatakan bahwa perilakunya terhadap para korban menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang sangat mengkhawatirkan. Selain melontarkan berbagai rangkaian kasar kepada korban, ia juga melakukan tindakan yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah setelah pembunuhan terjadi. Menurut pengadilan, hal tersebut menunjukkan kecenderungan perilaku antisosial yang serius. Pada akhir Februari tahun 2007, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah dan semuanya dijatuhi hukuman mati. Meski para terdakwa selanjutnya terus mengajukan banding, Mahkamah Agung Jepang akhirnya menguatkan putusan itu. Keputusan itu mengejutkan masyarakat Jepang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kriminal modern Jepang, 4 anggota dari satu keluarga dijatuhi hukuman mati dalam satu perkara. Di tengah rasa terkejut dan kemarahan publik, banyak orang juga mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana mungkin sebuah keluarga dapat saling bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan yang begitu kejam? Untuk memahami dinamika keluarga tersebut,
latar belakang masing-masing anggotanya mulai menjadi sorotan. Salah satu fakta yang kemudian menarik perhatian adalah bahwa putra sulung ternyata bukan anak kandung Jitsuo Kitamura. Berkat postur tubuhnya yang besar, ia bercita-cita menjadi pegulat sumo profesional, bahkan sempat berhasil lolos seleksi dan memasuki dunia sumo. Namun karirnya berakhir hanya sekitar 1 tahun kemudian. Ia mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri karena tidak tahan terhadap perundungan yang dialaminya. Akan tetapi banyak orang di sekitarnya justru berpendapat sebaliknya. Mereka menilai bahwa dirinya sering menjadi pelaku intimidasi terhadap orang lain. Meski karirnya di dunia sumo tidak berlangsung lama, pengaruh olahraga tersebut tetap terlihat dalam keluarganya. Menariknya, adiknya juga mengikuti jejak tersebut dan memasuki dunia sumo. Keduanya memiliki ibu yang sama, tetapi ayah yang berbeda. Dengan berat badan sekitar 141 kg, Takahiro memiliki modal fisik yang menjanjikan. Namun karirnya pun berakhir setelah sekitar 1 tahun karena cedera punggung. Setelah impian menjadi pegulat sumo kandas, kedua bersaudara itu bergabung dengan kelompok kriminal yang dipimpin Jitsuo Kitamura. Dengan postur tubuh besar dan sifat agresif, mereka dikenal sering membuat onar di lingkungan sekitar. Kehidupan mereka dipenuhi pola hidup yang tidak teratur, sedikit bekerja, banyak menghamburkan uang, dan tenggelam dalam gaya hidup yang serba berlebihan. Kini keduanya mendekam di penjara. Di antara anggota keluarga Kitamura, putra bungsu justru menunjukkan sisi yang agak berbeda setelah di penjara. Ia menekuni kegiatan melukis dan menulis. Bahkan ia bekerja sama dengan seorang jurnalis untuk menerbitkan buku, lalu mengirimkan sebagian royalti yang diperoleh kepada anggota keluarganya yang juga berada di penjara sebagai bantuan biaya hidup. Dalam beberapa surat yang dikirimkannya kepada sang jurnalis, ia mengakui bahwa meskipun telah memperkirakan akhir hidupnya akan seperti ini, ketika vonis mati akhirnya dijatuhkan, perasaannya tetap sangat rumit. Namun ia juga menyadari bahwa dirinya telah ikut merenggut 4 nyawa yang tidak bersalah, karena itu menurutnya menerima hukuman adalah konsekuensi yang wajar. Ia menulis bahwa selama berada di penjara, dirinya akan terus mendoakan para korban. Di pinggiran kisah kelam keluarga ini, ada satu sosok yang jarang dibicarakan. Ia adalah putra bungsu pasangan Kitamura yang tidak terlibat dalam pembunuhan dan bukan anggota kelompok kriminal keluarga. Namun pada Januari tahun 2015, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Karena tidak ditemukan surat wasiat, alasan pasti kematiannya tidak pernah diketahui. Sebagian orang menduga bahwa beban psikologis sebagai anggota keluarga dari kasus pembunuhan yang begitu terkenal mungkin terlalu berat untuk dipikul. Ketika menerima kabar tersebut, Mami Kitamura dilaporkan sangat terpukul hingga mengalami gangguan emosional yang serius. Bahkan untuk beberapa waktu ia disebut sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya juga. Namun sebelum Mami meninggal dunia, suaminya Jitsuo Kitamura sudah terlebih dahulu menghembuskan napas terakhir. Pada Maret tahun 2025, ia meninggal di penjara akibat pneumonia. Ketika 4 nyawa tak bersalah ditenggelamkan ke dasar sungai pada tahun 2004, keluarga Kitamura sebenarnya juga sedang memasang belenggu pada diri mereka sendiri. Demi uang yang tidak pernah mereka temukan, mereka menghancurkan kehidupan para korban, menghancurkan masa depan anak-anak mereka, dan pada akhirnya menghancurkan keluarga mereka sendiri. Kata keluarga yang seharusnya melambangkan perlindungan, kehangatan, dan kepercayaan, dalam kasus ini justru berubah menjadi ikatan yang menyeret seluruh anggotanya menuju kehancuran bersama. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.